Ahabbul a'mali utawi luweh den cintaine pira-pira amal ilallahi mungguwe Allah atau ing dalam sandinge Allah adwa muha iku luweh langgeng-langgenge amal wa ing kolla lan senajan titik apa amal. Jadi amal yang paling bagus itu adalah amal yang istiqomah, yang langgeng meskipun sedikit. Kenapa kok semacam itu? Karena kalau kita beramal dikit-dikit tapi istiqomah nanti akan memberikan bekas kepada diri kita. Nah, tidak percaya, misalkan Anda punya apa namanya lantai yang kotor, lantai yang sudah atau lantai yang sudah banyak lumpurnya, Anda sirami tiap hari dikit-dikit, lama-lama kan jadi bersih. Nah, meskipun cuma satu ember, lama-lama bersih. Tapi kalau misalkan amalnya langsung banyak brek, kemudian habis itu tidak dikerjakan lagi, ya tidak bersih. Nah, Anda ada apa namanya? Tadi lantai yang kotor, Anda sirami langsung satu jerigen besar atau satu tong besar, bersih. Habis itu tidak dikerjakan lagi, ya lumutan lagi. Nah, sama dengan hati kita. Hati kita itu kalau beramal dikit-dikit, itu insya Allah kalau istiqomah akan membekas pada diri kita. Tapi kalau langsung banyak, kemudian tidak dikerjakan lagi, ya bekasnya segera hilang. Memang repot. Yang paling sering itu adalah menjaga amal. Contohnya gini, kalau kita biasa habis subuh baca Quran, kemudian tidak baca, wah akan rindu, akan kangen, 1 hari, 2 hari kangen. Tapi kalau seminggu nggak ngaji, akhirnya sudah tidak biasa lagi. Sama dengan orang biasa sholat jamaah. Orang yang biasa sholat jamaah, kemudian ketinggalan 1, 2, 3 jamaah itu akan merasa berat sekali, akan merasa kehilangan. Tapi kalau sudah tidak sholat jamaah, seminggu atau berapa, wah sudah biasa lagi. Karena itu Rasul mengatakan, apa namanya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai itu amal yang langgeng meskipun cuma sedikit. Lebih baik Anda baca Quran satu ain, tapi berkelanjutan daripada langsung 1 juz, langsung 2 juz, habis itu tidak baca lagi. Ini kan sudah diterapkan oleh para apa namanya pengajar-pengajar tahfidz Quran. Mereka ngajari 1 ayat, one day, 1 hari 1 ayat, diulang-ulang terus. Lama-lama kan khatam sendiri. Daripada Anda ngapalkan langsung 1 juz habis itu lupa, repot Pak. Nah, jadi carilah amal yang kira-kira Anda kuat, bisa Anda istiqomahkan. Karena itu kalau saya ngajar ngaji itu tidak banyak-banyak. Anda ingin ngaji sama saya tidak usah banyak-banyak, jangan langsung kemerungsung, wah satu minggu berapa kali habis itu libur, ya jangan. Lebih baik 1 minggu sekali tapi istiqomah. Nah, gitu. Insya Allah nanti ada hasilnya. Kenapa semacam itu? Orang ngaji itu lama. Kalau ingin dapat ilmu yang benar, ngajinya harus lama, tidak boleh instan. Kalau ngaji instan, ya dapatnya instan, cepat lupa, bisa keliru. Nah, gitu kan. Orang zaman sekarang kan sukanya yang instan-instan. Kadang ada yang keliru, dia tidak tahu. Apalagi sekarang banyak orang belajar ilmu agama lewat internet, lewat Google dan lain sebagainya. Nah, padahal orang yang belajar agama tanpa lewat guru itu salahnya lebih banyak daripada benernya. Jadi sulitnya lebih banyak daripada yang punya guru. Contohnya siapa? Ya, saya kasih contoh salah satu ulama yang terkenal di dunia salafi, namanya Nasruddin Al-Albani. Nasruddin Al-Albani itu kan orang-orang salafi dijuluki sebagai muhadis, setara dengan Imam Bukhari dan Muslim, kata mereka, tapi saya tidak percaya. Orang-orang halusinaya pun tidak percaya. Kalau semacam itu, pertama, gurunya tidak jelas. Siapa gurunya? Yang kedua, Syekh Nasruddin Al-Albani itu ngaji, belajar hadisnya itu di perpustakaan. Jadi di tempat dia itu ada perpustakaan yang komplit. Akhirnya dia tiap pagi ke situ. Kemudian mulai mempelajari hadis atau tidak sampai malam. Akhirnya saking rajinnya sampai petugas perpustakaan tuh
ngasih kunci sendiri, sudah tak kasih kunci sampai buka sendiri, tutup sendiri. Maka sampai bertahun-tahun dia belajar sendiri. Nah, kemudian ketika merasa sudah mampu, akhirnya dia mulai menulis, mengkritik para ulama hadis. Padahal kalau disuruh menyebutkan 10 hadis lengkap dengan sanadnya, dia tidak bisa. Tidak bisa. Berbeda dengan ulama-ulama yang betul-betul ahli hadis, mereka itu ngaji sama guru-guru, punya banyak guru. Contoh, Imam Bukhari sendiri kalau tidak salah itu punya hampir 2000 guru. Demikian pula Imam Muslim, hampir segitu gurunya. Kemudian mereka ngapalkan, kemudian diteliti sesuai dengan apalannya tadi. Jadi kalau siapa Syekh Nasruddin Albani nelitinya kan dia ada rawi ini, lihat kitab Rijalul Hadis, lihat rawi ini kita lihat kitab-kitab hadis. Maka kadang-kadang hasil dia di satu kitab dengan kitab yang lain itu bertentangan. Contoh gini, contoh dalam salah satu fatwanya dia menerangkan bahwasanya orang yang bersumpah dengan selain Allah itu bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi kita mengatakan wa Muhammadah, wahai demi Nabi menyebut nama Nabi Muhammad, duh Nabi Muhammad, duh siapa, itu kafir. Tapi dalam kitab Adabul Mufrad, tahqiqan dia yang diteliti sama dia, ketika ada hadis dari sahabat Ibnu Umar, ada salah satu temannya jatuh, kemudian dia dikasih tips sama Ibnu Umar, kalau kamu jatuh tuh sebut nama orang yang paling kamu cintai. Maka dia mengatakan, kalau saya kepleset bilangnya wa Muhammadan, wa Muhammadah, duh Nabi Muhammad. Di kitab ini beliau mensahihkan riwayat ini, padahal bertentangan dengan fatwa dia. Ikut penelitian Said Ramadhani Al-Buti, salah seorang ulama terkenal yang meninggal dunia gara-gara dibom oleh orang-orang Salafi Wahabi. Dia meneliti kitabnya Nasruddin Al-Albani, ternyata ada sekitar 1000 kontradiksi, 1000 pertentangan antara satu kitab dengan di kitab yang lainnya. Ketika ditanya sama orang, loh ini kan wajar, semacam Imam Syafi'i ketika di Mesir punya pendapat ini, kemudian di Baghdad punya pendapat ini bertentangan. Ikut Imam Said Ramadhani Al-Buti, enggak semacam itu. Pertentangannya itu bukan karena dia neliti lagi kemudian hasilnya berbeda, enggak. Karena memang betul-betul dasarnya adalah belajar dari buku, kadang-kadang enggak teliti. Akhirnya di satu kitab dia bilang sahih, di kitab lain dia bilang dhaif, lemah. Nah, ini ya pertentangannya semacam itu. Anda pusing sih. Saya nerangkan aja agak pusing.